Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumina wa 'ulumikum wa mattana bi asrarihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Af'aluhum salasatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Af'aluhu babul af'ali ay hadza babu bayanil af'ali utawi iki iku bab ing dalem nerangake pira-pira fi'il. Af'aluhum utawi pira-pira fi'ile wong ahli nahwu iku salah satun telu fil waqi'i ing dalem tumibane. Madin siji fi'il madhi wa fi'lul amri lan loro fi'il amar wal mudhari'i lan telu fi'il mudhari'. Artinya fi'il menurut mereka dalam kurung ulama nahwu terbagi menjadi tiga, yaitu satu fi'il madhi, dua fi'il amar, dan tiga fi'il mudhari'. Jadi menurut ulama ahli nahwu fi'il itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi, yang kedua al-fi'lul mudhari', tiga fi'lul amri. Fi'il madhi ialah fi'il kalimat fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah terjadi. Sedangkan al-fi'lul mudhari' yakni kalimat fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Dan fi'il amar adalah kalimat fi'il yang menunjukkan arti perintah. Contohnya fi'il madhi adalah kataba, artinya sudah menulis, di mana pekerjaan menulisnya sudah terjadi. Lalu fi'il mudhari' contohnya yaktubu, artinya sedang menulis atau akan menulis. Dan yang contoh fi'il amar adalah uktub, artinya tulislah. Kita bisa kembangkan lebih banyak lagi contoh selain kataba, yaktubu, uktub. Di sini sudah ada beberapa contoh fi'il madhi dan fi'il amar, lalu fi'il mudhari'. Nazara, yanzuru, unzur, jalasa, yajlisu, ijlis, fataha, yaftahu, iftah, sami'a, yasma'u, isma', hasiba, yahsibu, ihsib. Ini adalah contoh kecil dari contoh fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Kita bisa membuat contoh yang sangat banyak dengan mufradat-mufradat yang lainnya. Fal madhi maftuhul akhiri ingkuti an mudmarin muharrakin bihi rufi. Fal madhi mongko utawi fi'il madhi iku maftuhul akhiri dan mabni'ake fathah akhiri.
ing kutik lamun den peget apa madhi an mudmarin saking dhamir muharrakin kang den uripi atau kang berharokat bihi kelawan dhamir rufi'a kang den rafa'ake apa mudmar. Artinya fi'il madhi akan dibaca fathah huruf akhirnya jika terputus dari dhamir rafa' mutaharrik. Fa in ata ma'adad dhamiri sukkina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyyina. Fa in ata mongko lamun teko apa madhi ma'adad dhamiri sartane iki dhamir sukkina mongko den mabniake sukun apa madhi wa dhammuhu utawi mabni dhammai madhi ma'wawi jam'in sartane dhamir wawu jamak iku uyyina den mabniake dhammah apa madhi. Artinya jika fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik maka dibaca sukun titik. Jika bertemu dengan wawu jamak maka tentu dibaca dhammah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mabninya fi'il madhi. Sebelum kita masuk pada mabninya fi'il madhi, kita perlu tahu apa itu mabni. Al-mabniyu huwa subutu harokati akhiril kalimah, yaitu tetapnya harokat akhir kalimah. Jadi yang dibahas tentang harokat akhir dari kalimat tersebut. Itu namanya mabni. Yakni subutu harokati akhiril kalimah, yakni tetapnya harokat akhir kalimah. Lawannya mabni adalah al-mu'rab. Ma huwal mu'rab? Apakah mu'rab itu? Huwa taghayyuri harokati akhiril kalimah. Mu'rab itu adalah perubahan harokat akhir kalimah. Nah, kita sudah tahu apa itu mabni, langsung kita masuk pada mabninya fi'il madhi. Dalam nazam sudah dijelaskan bahwa mabninya fi'il madhi ada 3. Yang pertama adalah mabniyun 'alal fathi, yakni mabni fathah. Yang kedua adalah mabniyun 'alad dhammi, yakni mabni dhammah. Dan yang ketiga adalah mabniyun 'alas sukun, yakni mabni sukun. Nah, kapan fi'il madhi berhukum mabniyun 'alal fathi atau mabni fathah? Jawabannya adalah idza lam yattasil bi akhirih syai'un, yakni ketika tidak bertemu apa-apa. Mislu seperti contoh darosa. Darosa masih original, artinya belum bertemu apa-apa, maka hukumnya adalah mabni fathah atau huruf akhirnya di fathah. Di situ bisa dilihat sinnya dibaca fathah. Lalu yang kedua contohnya katabah, juga berhukum mabni fathah karena tidak bertemu apa-apa. Idza lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang kedua mabniyun 'ala dhammi, fi'il madhi berhukum mabni dhammah. Kapan? Idza tasalat bihi wawul jama'ati, ketika bertemu dengan dhamir wawu jamak. Mislu seperti contoh darasu. Di situ darasa bertemu wawu jamak menjadi dibaca darasu. Nah, hukumnya mabni dhammah atau huruf akhirnya di dhammah. Lalu katabu. Kemudian mabninya fi'il madhi yang ketiga adalah mabniyun 'ala sukun, yakni mabni sukun. Kapan? Idza tasala bihi ad-dhamirul marfu' al-mutaharrik, yakni ketika bertemu dhamir rafa' mutaharrik. Contohnya adalah darastu. Di situ ada darasa bertemu dhamir rafa' yang berharokat yaitu tu dan kata betu. Nah, darasa dan tu menjadi darastu, kataba dan tu menjadi kata betu. Berhukum mabni sukun atau huruf akhirnya dibaca sukun. Sebenarnya masih banyak contoh lain yang bisa kita kembangkan, makanya pelajaran kita namanya itu nahwu. Nahwu itu artinya contoh, di mana kita diusahakan untuk berlatih dengan membuat contoh-contoh. Ini adalah sebagian kecil dari contoh
dari mabninya fi'il madhi. Nah, di sini ada contoh lagi tentang mabni sukun dari fi'il madhi. Di sini ada lafadz sajada dan tu menjadi sajadtu. Dia mabni sukun karena bertemu dhamir rafa' mutaharrik tu. Sajada dan ta menjadi sajatta. Sajada dan ti menjadi sajatti. Sajada itu ketika masih tidak bertemu apa-apa, dia mabni fathah, artinya huruf akhirnya di fathah. Namun ketika bertemu dhamir rafa' mutaharrik ti, sajada dan ti menjadi sajatti. Lalu sajada dan tuma menjadi sajattuma. Sajada dan tum menjadi sajattum. Sajada dan tunna menjadi sajattunna. Nah, ini beberapa contoh. Kalian bisa berlatih, bisa dikembangkan lebih banyak lagi contoh-contoh dari mabninya fi'il madhi. Selanjutnya, wal amru mabniyun 'ala sukuni aw hadfi harfi 'illatin aw nuni. Wal amru utawi fi'il amar iku mabniyun dan mabniake 'ala sukuni ing atase sukun, au hazfi harfi illatin utawa buang huruf illat, au nunin utawa buang nun. Artinya fi'il amar hukumnya dimabnikan dengan sukun. Yang kedua hazfu harfi illat atau membuang huruf illat. Dan yang ketiga adalah hazfun nun atau membuang nun. Jadi mabninya fi'il amar ada 3, yakni mabniyun 'ala sukun, lalu mabniyun 'ala hazfi akhirih atau hazfi harfi illat, mabniyun 'ala hazfin nun, dan yang ketiga mabni membuang nun. Nah, ini Arabnya, kita bisa melihat yang terjemah. Nah, kapan fi'il amar berhukum mabni sukun? Apabila sahih akhir dan tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah. Sahih akhir artinya diakhiri dengan huruf sahih. Huruf sahih itu adalah selain wawu, alif, dan ya. Itu contohnya huruf sahih. Ya, contoh dari mabni sukunnya fi'il amar yaitu yang pertama adalah faghfir, yang kedua fasda', yang ketiga wa'adzin. Dalam contoh faghfir, fasda', wa'adzin, ketiga contoh ini statusnya adalah shahihul akhir, yakni huruf akhirnya diakhiri dengan huruf shahih. Artinya tidak diakhiri oleh salah satu dari wawu, alif, dan ya. Maka hukumnya adalah mabni sukun. Kemudian yang kedua dari mabninya fi'il amar adalah mabni membuang huruf illat atau hazfu harfi illat, yakni apabila berakhiran huruf illat atau bahasa Arabnya adalah mu'tallul akhir. Contohnya warda, itu sebenarnya setelah dha ada alif atau huruf illat alif, lalu dibuang. Kemudian jafi, setelahnya fi ada ya, lalu dibuang karena mabni hadfu harfi illat atau mabni membuang huruf illat. Dan utlu, setelah lu ada wawu atau huruf illat wawu, dibuang karena mu'tallul akhir, karena berakhiran huruf illat. Berhukum mabni hadfu harfi illat atau membuang huruf illat. Lalu yang terakhir dari mabninya fi'il amar yaitu mabni hazfun nun atau mabni membuang nun, yakni apabila bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah. Contoh yang pertama adalah faqatila. Di situ sudah diberi tanda merah untuk yang contoh. Faqatila itu asalnya faqatilani. Itu mabninya mabni membuang nun atau hadzfun nun karena bertemu dengan alif tasniyah.
Nah, selanjutnya angfiku itu asalnya adalah angfikuna. Nah, di situ mabni membuang nun karena bertemu dhamir wawu jamak. Dan yang ketiga irji'i asalnya adalah irji'ina, nanya dibuang karena mabni hadfun nun atau mabni membuang nun. Alasannya adalah karena bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Jadi itulah mabni dari fi'il amar. Yang pertama mabni sukun, yang kedua mabni membuang huruf illat atau hazfu harfi illat, dan yang ketiga adalah mabni hazfun nun atau membuang nun. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, insyaallah bisa disampaikan ketika tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.